Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang saya hormati, wabil khusus jamaah Masjid Al-Hikmah Pamjaya yang saya hormati, kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Kajian kita pada kesempatan ini adalah masih tentang asbabun nuzul tematik, sebab turunnya ayat yang disusun secara tematik, yang berkaitan dengan bab harta, yakni tidak melalaikan ibadah. Semua kita memang punya kebutuhan hidup, maka kita harus mencarinya dengan berbagai cara yang halal. Meskipun begitu, jangan sampai mencari nafkah sampai melalaikan kita dalam beribadah. Ini sikap yang sangat buruk. Karenanya Allah menegur para sahabat yang lalai dalam ibadah hanya gara-gara ingin mendapatkan harta duniawi. Waktu itu sahabat-sahabat Nabi sedang menunaikan ibadah Jumat, yakni sedang mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat khutbah sedang berlangsung, ternyata ada kafilah dagang masuk ke kota Mekah. Sahabat Ibnu Abbas menceritakan barang-barang itu diturunkan dan para sahabat sangat menginginkan untuk mendapatkannya, apalagi yang namanya sembako di tengah kesulitan. Maka sahabat-sahabat itu berpikir kalau belinya ngambilnya nanti sesudah ibadah Jumat, tentu antri banyak orang dan bisa jadi rebutan, belum tentu juga dapat barang dengan kualitas yang bagus. Maka satu orang keluar dari masjid itu untuk mengambil barang. Yang lain terpengaruh, keluar lagi. Sampai kemudian Ibnu Abbas menceritakan yang tersisa mendengarkan Nabi khutbah itu tinggal 12 orang. Ini sesuatu yang tragis. Maka ditegur oleh Allah dengan keras, diturunkanlah surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 10. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wazarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, bersegeralah. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlambat dalam ibadah Jumat, dan kita disebut terlambat apabila kita baru datang ke masjid padahal khatib sudah naik mimbar. Apalagi khutbah sudah dimulai, sudah 5 menit, sudah 10 menit. Itu namanya terlambat. Bersegera. Fas'au ila zikrillah. Di dalam kata fas'au itu menggambarkan betapa orang seharusnya antusias untuk beribadah Jumat, dalam hal ini mendengarkan khutbah. Jadi khutbah itu disebut zikrullah. Jadi jangan sampai kita terlambat mendengarkan khutbah. Itu menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan khutbah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan segala urusan. Sehingga kita kalau sudah waktunya ibadah Jumat, mestinya kita sudah meninggalkan segala urusan. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Apabila sholat sudah ditunaikan, fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh, silakan kamu bertebaran lagi di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah.
Tapi dalam konteks mencari karunia Allah itu diingatkan, yaitu wazkurullaha katsira, berzikir kamu kepada Allah yang banyak. Maka kalau kita mencari karunia Allah, jangan menghalalkan segala cara. Kita harus selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan segala ketentuannya, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Maka pelajaran yang kita ambil dari kisah dan turunnya ayat ini adalah bahwa pertama, perdagangan yang dilakukan jangan sampai melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai meninggalkan kewajiban yakni ibadah Jumat. Ini banyak terjadi sampai sekarang. Saya sudah berkhutbah sejak saya mahasiswa, sampai sekarang saya berkhutbah dimanapun, masjid kantor, masjid masyarakat, masjid kampus, masjid sekolah. Itu belum pernah mengalami pada saat saya naik mimbar jamaahnya sudah duduk 100%, itu belum pernah ngalami. Ada aja orang terlambat. Khutbah 5 menit orang baru nyampe, khutbah 10 menit orang masih wudhu, bahkan khutbah tinggal baca doa ada itu jamaah yang baru parkir motor. Nah, ini namanya nggak serius dalam ibadah Jumat. Yang kedua, pada hari Jumat seharusnya kaum muslimin itu bersegera, sehingga harus bisa kita pastikan bahwa kita sudah datang paling lambat 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Kenapa? Karena kalau khotib udah naik mimbar, khutbah sudah dimulai, kita baru datang, kedatangan kita, kehadiran kita itu tidak dicatat oleh malaikat. Karena malaikat tutup buku, dia tidak lagi mencatat siapa yang datang sesudah itu. Maka ini artinya khutbah harus kita perhatikan. Pelajaran ketiga, khutbah harus diperhatikan. Pandangan mata kita seharusnya kepada khotib. Wah, itu begitu. Pandangan mata kita kepada khotib. Jangan menunduk, arahkan muka kita kepada khotib. Perhatikan itu khutbah. Jangan ada gangguan apa-apa. Termasuk kotak infak. Mestinya di masjid kotak infak sudah selesai beredar sebelum khotib naik mimbar. Jangan khutbah dimulai, kotak dimulai juga, itu mengganggu. Jadi segala bentuk gangguan harus dicegah, harus dihindari. Cuma masalahnya bagaimana mengedarin ini, apa Ustadz? Jamaahnya belum pada datang. Nah, itu masalahnya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua agar kita semakin antusias untuk beribadah Jumat, karena ini kesempatan yang sangat penting. Bertemunya kaum muslimin sepekan sekali, dan kita mendapatkan nasihat-nasihat, arahan-arahan dari khotib. Maka para khotib pun harus mempersiapkan materi khutbahnya dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.